halaman 328. 308 baris ke-5. Oke, kang nyepeng kitab jenengan buka halaman 308 baris ke-5 nggih. Baris ke-5. Oke. Pun langsung kula terangaken mawon niki kula ringkesaken mawon nggih. Ben sekeco ben jenengan paham tur napa nyantol. Tak ringkes mawon bahasane ngeten. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pertama inggih punika yang membahas masalah macam-macamnya perempuan yang iddah. Kemarin sampun dijelaskan wanita iddah itu macamnya ada dua. Yang pertama yaitu wanita iddah gara-gara ditinggal mati oleh suaminya. Maka kalau wanita iddah yang ditinggal mati oleh suaminya atau bahasanya al-mu'taddah al-mutawaffa anha zawjuha, maka itu nanti dibagi menjadi dua. Ada kalanya dalam kondisi hamil, ada kalanya dalam kondisi tidak. Kalau dia itu merupakan seorang perempuan yang menjalani iddah gara-gara ditinggal mati suaminya, posisinya dia hamil, durasi iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Baik lama ataupun sebentar, isok wae mek dilu gak sampai sedino ya isok wae suwe nganti setahun ngoten nggih saged. Bon, itu kalau seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia hamil. Sekarang pembagian yang kedua yaitu seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tapi tidak hamil. Kan ada bunyi. Maka kalau seperti itu iddahnya adalah kalau wingi tingri-tingri-tinggakan wa ing iddatuha arba'atu ashhurin wa ashrun. Kalau tidak hamil maka wajib iddah selama 4 bulan 10 hari. Jangan iling-iling. Pokoknya ditinggal mati karo bojone wajib iddah selama 4 bulan 10 hari dengan bulan Hijriah. Dengan bulan Hijriah petang bulan 10 dino. Baik, dia itu merupakan seorang perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan dengan suaminya atau nyuwun sewu wingi bahasane dibahas yaitu sama sekali belum melakukan hubungan sik kait kemanten anyar semisal mawon burung diapa-apane lah kok marang sing jenenge bojone meninggal, itu tetap wajib untuk menjalani yang namanya iddah. Jumlahnya berapa? 4 bulan 10 hari dengan durasi bulan Hijriah, bukan Masehi. Pun itu pembagian yang pertama ketika seorang istri itu melaksanakan iddah gara-gara ditinggal mati oleh suami. Sekarang pembahasan yang kedua adalah yang kita bahas ghairul mutawaffa anha. Orang yang melaksanakan iddah tapi bukan karena ditinggal mati. Wis bahasa gampangane ngomong gara-gara ditalak atau diceraikan sama suami. Maka
kalau dia itu merupakan seorang perempuan yang tanda kutipnya merupakan gara-gara ditalak, bukan gara-gara meninggal, maka pembagiannya tengeriki dingerikakan ingkanat hamilan fa'iddatuha biwad'il hamli al-mansubi li sahibil iddah. Kalau dia merupakan seorang perempuan yang tanda kutipnya orang yang hamil, berarti dia iddahnya sampai dia melahirkan. Wes pokoknya lah orang hamil dia iddah itu ya sampai melahirkan, jika memang si anaknya itu bisa dinisbatkan kepada si suaminya itu tadi. Kalau lanjutakan malih pembagian yang nomor 2, yaitu wa ingkanat hailan, dia tidak hamil, wa hiya min dawatil haidi, dalam keadaan dia masih termasuk golongannya perempuan-perempuan yang masih mengalami yang namanya haid atau menstruasi, maka aisawahibil haidi fa'iddatuha salasatu quru'in wa hiya al-adha, maka iddahnya yaitu 3 kali sucian. Kalau posisinya dia itu masih merupakan orang yang hamil, diceraikan sama suaminya, dan dia masih mengalami yang namanya, maka iddahnya adalah 3 kali sucian. 3 kali sucian maksudnya napa? Wa in taluqat tahiran, ketika dia tertalak dalam keadaan suci, bi an baqiya min zamani tuhriha baqiyatun ba'da talaqiha qad iddatuha bit'ni fi haidatin sa. Berarti penggambarannya, kalau sampai dia itu ditalak dalam suci, artinya masih ada durasi yang mana dia itu mengalami masa suci, maka dia akan selesai daripada iddah jika seorang perempuan itu masuk kepada haid yang nomor 3. Kalau contoh akan gampangnya ngomong ngeten, Rob Ustani sekatin teks. Gampang ngomong, semisal ada seorang perempuan ditalak sama suaminya dalam keadaan dia tidak hamil, plus dia juga merupakan yang masih mengalami haid atau menstruasi, maka dilihat iddahnya adalah 3 kali persucian. Kalau ditalaknya dalam keadaan suci, semisal sekarang bulan Rabius Tsani. Tsani kira bisa apa Jumadil Ula? Jumadil Ula bisa nggih. Nggih, Jumadil Awal, Jumadil Ula niki gimana? Sekarang kita contohkan, andaikan semisal Jumadil Ula tanggal 5 insyaallah. Jumadil Ula ini seorang perempuan ditalak dalam keadaan dia masih keadaannya suci, tidak haid. Maka kalau seperti itu, dia nanti akan dianggap selesai daripada haidnya, dari iddahnya dengan ketika dia masuk di haid yang nomor 3. Jumadil Ula dia ditalak sama suaminya. Keadaan ditalak dalam keadaan dia itu suci. Marangan sak manten Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Jumadil Tsaniyah, ya, Jumadil Akhir. Dia setelah mengalami haid kemudian suci lagi, kemudian haid lagi, ya, kemudian suci lagi, kemudian dia haid lagi, masuk ke haid yang nomor 3, dia tidak iddahnya. Jenengan sik bingung, tak contoh ning ngeten wis, ben mboten bingung. Tak gawe bulan ojo bulan Hijriah, jenengan ben gak bingung. Bulan Januari ditalak pada tanggal bulan Januari dalam keadaan dia suci. Dalam keadaan dia suci. Iki wis hitung 1 kali persucian.
dia ditalak dalam keadaan dia suci, tidak haid, ini langsung dihitung 1 kali persucian. Ini suci 1 kali persucian. Kemudian di awal bulan Februari dia mengalami haid. Di akhir Februari dia suci, berarti 2 kali persucian. Januari, Februari, Maret, di awal Maret dia mengalami haid. Maret, di akhir Maret dia mengalami suci, berarti sudah 3 kali sucian. Di bulan awal April dia mengalami haid. Maka ketika dia masuk di haid yang nomor 3, otomatis dia dihukumi sudah selesai daripada iddahnya. Soalnya kalau dengan menggunakan haid itu lek digawe hitungan paling cepet nggih, hitungan paling cepet nggih. Yang namanya haid itu kan paling minimal kan 1 hari 1 malam. Kemudian pemisah di antara 2 haid itu paling minim adalah 15 hari. Berarti 16 hari. Tiga model paling cepet nih modelnya ngeten iki. Bon. Jadi niku wau kejelasannya ketika dia ditalak dalam keadaan suci. Cepet jadi nek iddah. Mulane teng mriki dilanjutaken au talqat haidan au mufassa'a in qadat iddatuha bit'ni fi haidatin rabi'atin wa ma baqiya min haidiha la yuhsabu Qur'an. Kalau sampai dia itu ditalak dalam keadaan dia itu haid, maka kalau seperti itu dia menjadi terlepas selesai daripada iddahnya tatkala dia masuk di iddah haid yang nomor 4. Penggambarannya ya nopo ya, dan haid yang pertama ini enggak dihitung sebagai Quran. Ya, Quran quru tidak termasuk daripada salah satu quru kalau tengok ayat Al-Qur'an ini kan ngoten. Jadi melano ini alasan daripada kenapa kok hukumnya haram mentalak seorang istri dalam keadaan haid, karena itu memperlama durasi iddah. Kalau kita contohkan, kalau sampai ditalak dalam keadaan haid itu jadinya ngeten. Pertama haid, ini nggak dihitung apa-apa. Ditalak dalam keadaan haid ini nggak dihitung apa-apa. Kemudian suci, dihitung 1 kali sucian. Kemudian haid, kemudian suci, dihitung suci ya. Kemudian haid lagi, haid yang ketiga. Kemudian masuk ke yang 6 yaitu suci. Ini baru 3 kali persucian. Kemudian baru mulai masuk ke haid yang nomor 4, baru dia dianggap selesai daripada nya. Bon, nah iki ngoten. Ya Allah ya Rabbi, wa in kanatil tilkal mu'taddatu saghiratan aw kabiratan lam tahid asbab sinnal ya'si aw kanat mutahayyiratan aw ayisatan fa iddatuha salasatu ashhurin ila liyatin inin tabaqa talaquha ala awwalis syahri. Kalau dia itu bukan merupakan golongannya perempuan yang haid ya, dengan gambaran dia masih merupakan anak kecil ya, dia masih merupakan anak kecil, atau dia itu merupakan seorang perempuan yang mutahayyirah, dia tidak tahu, dia mengalami yang namanya darah mustahadah, dia itu mutahayyirah, nggak ngerti mana haidnya mana atau yang terakhir, ataupun dia itu merupakan seorang ayisah, seorang perempuan yang sudah menopause atau tidak haid lagi. Maka kalau seperti itu jumlah iddahnya adalah 3 bulan. Napa 3 bulan. Jadi ini asli ini sampun mantun. Terus marang kalau ini sudah tanda kutipnya
kalau ditalaknya itu pas di awal bulan. Fa in taluqat fi asna'i syahrin fa ba'dahu hilalani wa yukmalu al-munkasiru salasina yauman nasyahri al-arrabi. Tengeri ketika akan kalau sampai kok ternyata ditalaknya itu di tengah-tengah bulan Hijriah, maka kalau seperti itu nanti yang sempurna biar sempurna, dan yang dianggap pecah itu disempurnakan sampai 30 hari di bulan yang keempat. Katakan, kalau contohkan niki mantun asline wingi. Pertama yaitu Muharram. Kok ketepaan nek pas awal Muharram jelas. Muharram, Safar terus Rabiul Awal nggih. Ba'da Safar Rabiul Awal nggih. Rabiul Awal. Mantun langsung 3 bulan. Tapi kalau sampai pecah, semisal tengah-tengah Muharram, tanggal 15 Muharram, maka kalau seperti itu yang terpecah biarkan terpecah, kemudian yang Safar sama Rabiul Awal ini tetap utuh. Di bulan yang selanjutnya yaitu bulan yang keempat Rabiul Tsani ditambah 15 hari disempurnakan menjadi 30 hari. Tangriki ngoten. Fa in hadat al-mu'taddatu fil ashhuri wajib 'alaiha al-iddatu bil aqra au ba'da qida'il ashhur lam tajib al-aqra. Dan ini ada permasalahan. Kalau ada orang perempuan yang menjalani haidnya itu dengan bulan, tapi di tengah-tengah dia menjalani itu kok tiba-tiba dia haid, maka kalau seperti itu dia wajib menyempurnakan iddahnya dengan bilangan haid. Kita contohkan semisal ternyata seorang istrinya ini adalah seorang anak kecil yang belum mengalami haid, kemudian ditalak sama suaminya. Ini tanda kutipnya sudah melakukan hubungan ya. Maka kalau seperti itu dia kan kaedahnya kalau masih belum haid dia menjalani iddahnya menggunakan bulan. Sekait iddah menggunakan bulan, sekait oleh 1 bulan kok ternyata langsung mengalami haid, maka kalau seperti itu haidnya berpindah dari bulan berpindah menjadi ke haid. Bisa dibahas yang asalnya bulan kemudian dia berubah menjadi haid. Semisal ada seorang perempuan umur katakan umur 11 lah katakan, tapi dia belum mengalami yang namanya haid. Dia nikahkan juga sudah berhubungan kemudian ditalak, maka kan belum mengalami yang namanya haid, otomatis iddahnya adalah 3 bulan. Baru menjalani iddahnya selama 1 bulan kok tiba-tiba dia mengalami haid, berarti pindah. Yang asalnya dia itu 3 bulan haidnya pindah menjadi haid karena dia sudah merupakan golongannya orang-orang yang fatil haidi. Berarti tadi 1 kali persucian masuk haid, berarti haid yang pertama, kemudian suci lagi, suci yang kedua, kemudian haid lagi, haid yang kedua, kemudian suci lagi, suci yang ketiga, masuk ke haid yang ketiga, dia dianggap selesai iddahnya. Bon nggih, jelas nggih. Terakhir wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha. Kalau perempuan yang ditalak dalam keadaan belum disentuh sama sekali, maka kalau seperti itu dia tidak berkewajiban iddah. Sawa'un basyaraha az-zawju dunal farji amla, baik dia itu sudah melakukan bermesra-mesraan, yang penting tidak sampai mengalami hubungan, maka kalau seperti itu tidak dianggap dia kewajiban iddah. Terus kalau kita skema
untuk model yang kedua ini, ya, untuk yang model kedua ini, yaitu perempuan yang iddah dalam keadaan dia itu sudah masuk bukan gara-gara ditinggal mati, akan tetapi gara-gara ditalak. Maka kalau seperti itu pembagiannya, yang pertama, ada kalanya dia itu merupakan seorang perempuan yang pernah melakukan hubungan dengan suaminya. Kalau golongannya orang yang pernah melakukan hubungan, berarti dilihat. Kalau dalam kondisi hamil, berarti iddahnya sampai dia selesai hamil, sampai melahirkan. Atau dia bukan merupakan orang yang hamil, ya, tapi pernah berhubungan sama suaminya, maka kalau seperti itu dilihat. Kalau masih merupakan golongannya perempuan yang masih aktif haid, maka dengan cara 3 kali persucian. Kalau dia bukan golongannya orang yang haid, artinya orang yang masih anak kecil atau bahkan orang yang menopause, sudah tidak haid lagi, berarti dia iddahnya 3 bulan. Terakhir, ketika dia itu merupakan seorang perempuan yang sama sekali belum disentuh sama suaminya, hubungan sekalipun sudah bermesra-mesraan, maka kalau seperti itu tidak wajib iddah sama sekali. Bon, ini tak baleni malih ben jenengan hafal, ben ora ngawang. Wes ngene iki pelajaran nek sing guru sembosan selali bisa ribet. Mulane sebenarnya paling enak itu di skema. Di skema kersane jenengan itu hafal. Mboten usah di skema ditulis teng otaknya sendiri-sendiri. Ngoten mawon nggih, jenengan mireng nih. Pertama, orang yang iddah itu ada 2 macam. Iddah gara-gara ditinggal mati sama iddah ditalak. Pun nyantol. Iddah gara-gara ditinggal mati karo iddah ditalak. Yes. Pertama, iddah gara-gara ditinggal mati itu pembagiannya cuma 2, yaitu yang pertama, kalau kondisinya hamil melahirkan. Yang kedua, hamil baik dekne wis melakukan hubungan atau belum melakukan hubungan, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ini nyantol mboten niki. Iki mek loro tok ya masa ora nyantol iki. Urung sing sak marine niki. Coba sik. Iki lanjut. Jadi orang perempuan yang iddah gara-gara ditinggal mati suaminya itu ada 2 macam. Yang pertama, kalau dalam keadaan hamil. Kalau hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, yang nomor 2, ya iddahnya 4 bulan 10 hari. Apa? Dia itu sudah melakukan hubungan sama suaminya atau belum. Pun nyantol. Nyantol ketanya nyantol. Mek loro ora nyantol iki piye? Wes. Kakean mangan brutu. Napa ancen faktor sampun faktor faktor umur. Pun samangke kula lanjut. Orang perempuan yang melakukan iddah tapi gara-gara ditalak, ceraikan. Ini ada 4 model. Ada 4 model. Yang pertama, yaitu kalau dia dalam keadaan hamil, berarti iddahnya sampai melahirkan. Pun ditulis nang UTE dewe-dewe. Nomor 2, kalau perempuan
perempuannya itu merupakan perempuan yang sudah pernah berhubungan dengan suami dan dia itu masih aktif di dalam haidnya, napa? Masih aktif haid, maka kalau seperti itu iddahnya adalah 3 kali persucian. Saniki yang nomor 3, kalau dia sudah tidak aktif haid, dengan gambaran dia itu merupakan masih anak kecil yang belum haid atau bahkan sudah sepuh, bahasanya ada sudah menopause, maka kalau seperti itu iddahnya adalah 3 bulan. Napa iddahnya 3 bulan. Yang terakhir, kalau dia merupakan seorang perempuan yang diceraikan dalam keadaan belum berhubungan sama sekali, sekalipun sudah bermesraan, maka kalau seperti itu tidak berkewajiban untuk menjalani iddah sama sekali. Papat nyantol mboten iki. Jadi cara ditotal ngoten ya modele niku wek ana 6. Jenengan nyantol ya alhamdulillah. Ya kudune nyantol mek 6 lho. Kakean mangan berutuh dadine lali kabeh lho. Ketoke sing nomor 2 rada perlu dibaleni gitu ya. Sing nomor 2 niku intine ditinggal mati, bukan gara-gara tinggal mati, tapi iddah gara-gara diceraikan. Ada 4 pembagian. Yang pertama, ketika dia hamil, otomatis sampai melahirkan. Yang nomor 2, ketika dia itu sudah melakukan hubungan sama suaminya dan dia termasuk daripada perempuan-perempuan yang masih mengalami haid, maka iddahnya adalah 3 kali persucian. Yang nomor 3 sama perempuan yang belum atau sudah tidak haid, dengan gambaran masih anak kecil atau dia sudah menopause, maka kalau seperti itu iddahnya adalah 3 bulan. Napa 3 bulan. Yang terakhir, seorang istri yang belum pernah melakukan hubungan sama sekali, sekalipun sudah melakukan bermesraan tapi belum melakukan berhubungan, maka kalau seperti itu tidak wajib iddah. Cara ditotal kabeh wonten 6 nggih. 2 macam dari golongannya perempuan yang iddah gara-gara ditinggal mati, dan 4 macam seorang perempuan yang wajib iddah gara-gara ditalak atau diceraikan. Nyantol alhamdulillah, boten nyantol nggih njaluk diulangi kancane sing nyantol pun ngoten mawon. Niki dilanjutne. Napa? Lho sing ditinggal mati wis mati malah sing awal lho. Sing ditinggal mati itu macamnya ada 2 tok. Yang pertama orang maka iddahnya sampai melahirkan. Yang nomor 2 kalau tidak hamil maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Nyandol nggih? Nyandol. Yes. Asline ngono ya cuma awak dhewe bedane kan ngoten niku to. Awak dhewe iki kalah ambek ane jamaah sebelah niki lho. Lek jamaah sebelah niku lek ngaji ku nggawa pulpen karo nggawa kertas buku catatan. Ojo ngaji. Kula nate khutbah nang PDAM niku lho. Budal Jumatan, lah Jumatan lho, Jumatan. Niku wis siap nggawa pulpen karo buku catatan. Iki dudu wong pengajian, tapi wong khutbah. Wong khutbah lho dicatat.
awak dhewe wayahe ngaji mantu teko aja dikon apalan aja dikon ngrungokne tok meles alhamdulillah awak dhewe kan ngoten tapi ini koreksi damel awak dhewe kersane awak dhewe iki lek ngaji niku ngoten dibiasakne konsen konsen niku angel pol bon niku ngoten nggih itu bagi seorang yang merdeka. Kalau lanjut malih teng mriki niki dereng dimaknani wa'iddatul amati niki sama nggih. Wa'iddatul amati utawi idahe wong wadon budak alhamili kang hamil sapa amah idza talaqat arikalane ketalak sapa al amah al hamil talakon kelawan talak rajian kang bangsa rujuk au bainan utawa ketalak bain iku bil hamli kelawan ngelahirake ing wetengan ai diwati tegese kelawan ngelahirake ing wetengan bisyarti nisbati kelawan syarat nisbate akan ing hamal ila sahibil iddati maring wong kang duweni iddah wa qaulu ta'ala kiai musannaf ka iddatil hurrati dene iddahe hurrah nggih dene iddahe wong kang wadon kang merdeka alhamili kang hamil ai bi jami'i ma sabaqa sing dalam sakabehane barang sabawa mesti dingin apa ma wa bil aqra ilan kelawan pira-pira persucen anta tadda yen to iddah sapa amat diqur'aini kelawan rong persucen wal ba'adat utawi wong wadon amat kang mubaat kang den jus-jus wal mukatab lan wong wadon kang mukatab wa umul waladilan wong wadon budak kang umul walad iku kal amati kaya dene amat wa bisyuhuri lan kelawan pira-pira bulan wafat saking wafat wa tak tadayen to iddah sapa amat syahraini kelawan 2 bulan wa khamsin layalin lan kelawan 5 malam wanita lan saking talak tak tadayen to iddah sapa amat syahrin kelawan sabulan nisfin lan setengah ala niswi atase separuhe urra Abi kaulin anikin dalam kaul suci syahroni utawi dawuh syahroni 2 bulan. Kalau kalamul Ghazali utawi dawuh Imam Ghazali ku yak tadi matrapi apa kalamul Ghazali tarjihahu ing munjuhake ing syahroni. Wa amal musannif ana pun ta iki musannif faja'alahu au faja'luhu aula faja'lu mengkotai oleh dadi akan kiai musannaf aula wa utama hai supaya dalam sekiranya dawuh sapa musannaf fa tatat ing dawuh fa tatat kelam iddah sapa amat bi syahraini kelawan 2 bulan kana mongko ana apa syahraini ka aula luwih utama Abi kaulin dalam kaul suci iddatu ta'i amat salah satu asyurin itu 3 bulan bahwa tawi salah satu asyurin ala waktu kang luwih ngati-ngati kama qala oleh dawuh sapa Syafi'i Imam Syafi'i wa ali lan kuwi ngatasé kaulin jamun utawi sak golongan la ashabi saking Imam Syafi'i intine niki sing kula waos adalah sudah diterangkan tadi itu bagi perempuan yang merdeka. Kalau perempuan yang amat, budak perempuan, secara kaedahnya hukumnya budak itu separuhnya orang merdeka. Lawang sulit. Hukumnya budak itu separuhnya orang yang dalam semua hal, semua hukum yang ada dalam hukum fikih, kalau mungkin untuk di separuh, napa? Mungkin untuk di separuh. Kalau nggak mungkin untuk di separuh, seperti contoh budak yang hamil, kan orang mungkin toh di separuh. Iddahe separuh berarti pas wae ngelahirne oleh separuh, kan? Masa iddahe merdeka ngenteni ngelahirni pas oleh separuh merdeka marang ngono wis dianggap selesai iddahe mboten saged diparuh kaya ngoten. Berarti dengan sampai selesainya melahirkan. Kalau iddahnya itu termasuk orang-orang yang iddah
gara-gara ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia tidak hamil, maka kalau orang yang umum, artinya orang yang merdeka itu kan 4 bulan 10 hari, berarti di separuh, jadi 2 bulan 5 malam. Pinten? 2 bulan 5 malam di separuh. Kalau lanjutakan malih, kalau dia itu iddahnya gara-gara talak, yang mana harusnya dia itu merupakan seorang perempuan yang belum mengalami haid atau sudah selesai dari haid, menopause. Berarti kan kalau orang merdeka itu iddahnya 3 bulan. Berarti bagi perempuan yang amat atau budak perempuan itu cuma separuhnya, yaitu pinten? 1 bulan setengah. Sama juga kalau dia itu iddahnya menggunakan akro atau 3 kali persucian, dia merupakan seorang perempuan yang ditalak sama suaminya dalam keadaan dia itu termasuk orang yang masih aktif haid. Kaidahnya kan harus 3 kali persucian. Lah kuwi katanya dibagi 1,5 kan gak iso. Piye katanya bagi 1,5 persucian nih? Akhirnya kita terpaksa menjadi 2 kali persucian. Bon, kita lanjut lagi. Jadi kudune kalau dia itu termasuk perempuan yang iddah menggunakan bulan, yaitu 3 bulan, gara-gara dia ditalak dan tidak aktif haid, maka kan kalau perempuan yang merdeka itu 3 bulan. Untuk seorang amat yaitu cukup 1 bulan setengah. Menurut satu pendapat mengatakan gak iso 1 bulan setengah, harus 2 bulan. Menurut satu pendapat, udah selama 3 bulan itu malah lebih sae, lebih berhati-hati. Ini ada. Kalau lanjutakan malih ini. Faslun fi anwa'il mu'taddati wa ahkamnya. Iki sing yo gak kalah seru. Faslun utawi iki ku ana fasal swiji fi anwa'il mu'taddati kang tetep ing dalem mertelake pira-pira macem-maceme wong kang iddah. Pun niki kersane benjing mau niki kula semanggaken madang bolo-bolo menawi ada pertanyaan masalah iddah atau masalah yang lainnya kula semanggaken. Terus maaf Gus. Nggih, monggo. Di luar ini tapi ada 2 Gus. Nggih, monggo. Kapan hari itu ada pertanyaan ke saya Gus, tapi saya nggak bisa jawab. Nggih. Mau nanya dulu kepada Agus kan gitu betul. Nggih, leres. Daripada dijawab ngawur. Iya. Mending mboten jawab. Kalau saya nggak tahu ya nggak taau. Nggih. Kalau nanya masalah Gojek insya Allah siap gitu. Coba jalan mana insya Allah siap. Pertanyaannya gini Gus. Mama saya punya istri, saya punya anak. Terus saya kawin lagi dengan seorang perempuan, dia punya anak, sama-sama bawa anak. Terus anak sama anak itu cinta. Pertanyaannya gini, apakah boleh dikawin atau tidak gitu? Oh. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua, ini saya model dalam hati. Jadi ada kalender. Kalender itu kan fotonya guru, para kiai, para hakim. Yeah. Terus mama disimpan di rumah, itu kan sumpah rumahnya kecil. Terus jalan keluarnya itu gimana? Apa perlu dibuat apa gimana? Nggih. Terima kasih. Untuk yang pertama, segampangan ngomong ngene. Iki iso diwalik, iso bapak ambek ibu dhisik sing rabi, marang anake nyusul utawa sak walike. Anake dhisik sing rabi, marang ngono rabi ambek besan. Kan ngoten to nggih? Nggih. Maka jawabannya hukumnya boleh. Cuma dalam anggapan orang awam, rabi ambek besan itu haram. Ini dalam anggapannya orang awam lho nggih. Termasuk nang Indosiar jenengan delok. Nang Indosiar iki ana film, karangan film ngoten niku. Jadi besan iki gak gelem rabi krana dhisikno wis sing rabi ben anake ae Mas yo aku ambek sampean padha senenge. Berarti kan mengesankan seolah-olah sing jenenge besan iku gak oleh rabi.
Padahal sing jenenge besan iku oleh rabi. Dadi anake ambek anake rabi. Sing lanang duwe ibu, sing wedok duwe bapak. Iki wis rabi. Lah iki lek dikongkon ngurusi siji nang omane, siji nang omane misal kangelan. Akhirnya ya wis mesisan, dirabekno mesisan ben diramut bareng-bareng. Itu hukumnya boleh. Dan niki terpraktek nang Pak De kula dhewe. Sing dawuh langsung abi. Ada yai niku singen ceritane. Abi kan gak ada moro sepah. Gitu. Moro sepah niki pun ditinggal kali garwane. Mbah kula wedok teko ibu niku wis sedo. Jadi kula tasih gak ada mbah lanang. Lah terus Pak De kula iku duwe bojo. Bojone iki sik duwe ibu. Dan daripada angel ngurusi kanan kiri, wis akhirnya abi dawuh, wis bapak ambek ibuke bojone sampean iku rabekno ae. Ya akhirnya kumpul besan iki mang rabi, anake yo rabi. Sing rabi dhisik malah anake. Sing besan iki gara-gara sepkire padha-padha sepuh dikumpulne ben gampang ramut-ramutane. Tambah rakete double jare Pak Ju. Bon, itu hukumnya cuma dalam anggapan orang awam itu haram, padahal gak ada hubungannya karena mahram juga bukan. Mahram, muhrim. Muhrim itu orang yang ihram. Mahram. Jadi iki sekaligus solusi lho nggih. Sekaligus solusi. Lho kuwata lho, semisal sing lanang anak tunggal. Sing wedok ya anak tunggal. Sing lanang iki duwe bapak utawa ibu, sing wedok ya duwe bapak utawa ibu. Padha-padha anak tunggal. Gak ana sing ngramuti. Angel-angel wis rabekno mesisan karo-karone. Bareng mboten napa-napa. Pun ya, karena tidak ada hubungan mahram juga tidak ada. Yang tidak boleh itu adalah yo anak rabi ambek moro sepah itu sing gak oleh. Ya, kalau anak dengan moro sepah kan hukum haram dinikahi itu kan pertama gara-gara bin nasabi. Gara-gara ada hubungan nasab. Yang nomor 2 birrodoi, gara-gara saudara yang masih rodok. Yang nomor 3 bil musoharoti, gara-gara akad jejodohan. Artinya ya nopo mantu ambek moro tua. Mantu ambek moro tua gak oleh rek. Dan ini tahrimnya muabad. Sedangkan hubungan besan ini gak ada tiga-tiganya. Hubungan nasab juga tidak ada. Kan yang hubungan nasab sama sekali gak ada toh antara besan. Hubungan rodok juga gak ada. Hubungan musoharoh, sekarang ini yang jenengan perlu konsen dan memahami. Hubungan musoharoh atau akad jejodohan itu juga gak ada. Karena yang berhubungan ini adalah cuma anak sama anak. Kemudian anak laki-laki dengan morotua wedok semisal, ataupun anak wedok dengan morotua lanang. Sehingga besan ini tidak ada hubungan musoharoh. Kalau tidak ada hubungan musoharoh berarti boleh untuk dinikahi. Pun nggih, jelas nggih. Jadi enggak ada faktor 3 ini. Nah, sementara orang awam memahami ini haram gara-gara ini ada unsur musoharoh. Lah kan anake wis dirabekno, berarti bapak ambek ibuke gak oleh dirabekno. Pemahamannya orang awam. Padahal ini sama sekali gak ada hubungan antara dua orang. Lho besan iki lho. Besan iki gak ada hubungane. Musoharoh itu gak ada. Ngoten lho. Pun nggih, jelas nggih? Jelas. Ya mangke kalau masih perlu dipertanyakan setelah adzan, monggo adzan biyen mau. Niki.